Hai masyarakat Kabupaten Jayapura, Papua, Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Ines Marweri. Kita akan bincang-bincang terkait dengan DMM Disdukcapil Menyapa Masyarakat. Tentu saja kita sangat membutuhkan sekali Dinas Pencatatan Sipil karena segala sesuatu ya terkait dengan pendataan atau tentang keabsahan seorang seperti akta lahir atau pernikahan itu pasti berpusat dari pencatatan sipil. Sudah hadir bersama Ines ada 3 narasumber, masing-masing bakal memperkenalkan diri. Ada Ibu Sekretaris Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jayapura. Beliau akan memperkenalkan diri ya. Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Jadi saya Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura, Sarah Nursida. Saya telah bekerja di Dinas Dukcapil sejak tahun 2014. Terima kasih. Lumayan lama ya Bu ya, pengalaman yang begitu banyak. Baik, berikut dari Kepala Bidang Inovatif ada Sis Kathy. Iya, mungkin lebih jelasnya. Terima kasih. Selamat siang. Halo, saya Ibu Keprina Mai. Saya ditugaskan sebagai Ibu Kabin Penguatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dinas Dukcapil. Sudah mungkin kalau dibilang sudah merekam KTP 17 tahun saya sudah di Dukcapil. Ya. Berarti ini memang senior-seniornya yang hadir ya. Baik, yang berikut ada Ibu Ivon. Selaku apa mungkin Ibu langsung memperkenalkan diri ya? Baik, selamat siang. Hai masyarakat Kabupaten Jayapura. Nama saya Ivon Tresnawati. Saya dipercayakan sebagai Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil dan saya sudah bekerja di Dinas Capil bersamaan dengan Ibu Sarah. Baik, berarti ini udah siap ya? Sudah siap, kita akan bincang-bincang. Bincang apa soalnya? Hari ini ada 2 hal yang akan kita bicarakan. Di sini ada topik yang akan menjadi pembicaraan kita di podcast ini adalah indeks kepuasan masyarakat dan standar pelayanan ya Bu. Iya. Mungkin waktu ini langsung alihkan ke Ibu Sek menyampaikan tentang standar-standar pelayanan. Setelah itu mungkin Ibu Kabid menyampaikan tentang indeks kepuasan masyarakat. Lalu kita akan lanjut lagi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Ines. Ya, jadi memang untuk instansi pelayanan publik itu kita diwajibkan membuat standar pelayanan. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik seperti itu. Jadi kami Dinas Dukcapil sebenarnya sejak tahun 2018 kami sudah coba membuat standar pelayanan, namun tentunya ada perubahan-perubahan regulasi sehingga kita perlu lagi melakukan pembaharuan dan tentunya perlu dipublikasikan kembali. Pada tahun-tahun sebelumnya kan kita pernah ya Mbak Ines ya, lewat radio Kenambai Umbai kita pernah melakukan publikasi tentang standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat ini. Jadi Mbak Ines dan masyarakat Kabupaten Jayapura, kami Dinas Dukcapil sudah coba membuat sekitar 19 standar pelayanan. Yaitu terdiri dari masing-masing pelayanan punya standar pelayanan sendiri-sendiri. Jadi yang pertama izin saya sebutkan ya Mbak Ines ya, pelayanan melalui layanan WhatsApp. Kemudian yang kedua penerbitan kartu keluarga, kemudian KTP, kartu identitas anak, lalu surat keterangan pindah WNI, kemudian akte kelahiran, akte kematian, akta perkawinan, lalu surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, kemudian ada pencatatan pengangkatan anak, lalu penerbitan kutipan akta pengakuan anak, ada akta pengesahan anak, kemudian pencatatan perubahan anak, lalu ada juga pembetulan akta pencatatan sipil. Selain itu ada lagi pencatatan perubahan status kewarganegaraan, kemudian
legalisasi dokumen kependudukan, lalu permintaan data penduduk, dan yang terakhir ini yang lagi tren-trennya produk baru dari Dukcapil yaitu identitas kependudukan digital, seperti itu. Iya. Jadi untuk standar pelayanan ini ada 2 komponen Mbak Ines di situ, yaitu service delivery, yaitu tentang proses pelayanan yang dilakukan oleh kami petugas Dukcapil per dokumen tersebut, seperti itu. Di dalamnya itu ada persyaratan, kemudian prosedurnya seperti apa. Mungkin masyarakat itu saat ingin membuat, contohnya kartu keluarga ya, contohnya kartu keluarga, dia datang ke Dukcapil, kira-kira dia mau ke ruangan mana ini. Nah itu gitu, di dalam standar pelayanan kita sudah arahkan. Dia mungkin awalnya kalau seperti biasa sesuai dengan standar pelayanan, dia ke loket informasi, mungkin nanti akan petugas bertanya atau dia menyampaikan bahwa dia ingin meminta pelayanan kartu keluarga, nanti loket informasi akan memberikan nomor antrian dan mengarahkan kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya apa yang harus beliau siapkan, seperti itu, atau ke loket mana, seperti itu. Kemudian ada juga di dalam service delivery itu ada jangka waktu pelayanan. Jadi ini sama, hampir sama. Tidak semuanya sama sih, tapi kalau untuk kartu keluarga dan akta-akta itu rata-rata 1 jam untuk pelayanannya. Ya, itu di 1 jam itu jika tidak ada kendala teknis seperti mungkin gangguan jaringan atau lampu mati, seperti itu. Dan untuk KTP kartu keluarga sejam saja sudah bisa ya? Siap, iya Mbak Ines. Standarnya harus seperti itu, 1 jam. Iya. Dengan ketentuan persyaratan yang sudah ditetapkan itu lengkap, seperti itu. Karena kalau tidak lengkap pasti kan kita akan ada brief penyampaian tentu waktunya nanti akan lebih lama atau untuk kalau melengkapi berkas kembali, seperti itu. Kemudian di dalam proses pelayanan itu juga ada yang disebutkan dengan menyebutkan biaya atau tarif. Memang kita di Dukcapil ini sesuai dengan undang-undang administrasi kependudukan itu sudah digratiskan. Tapi dalam komponen standar pelayanan itu wajib disampaikan. Mau ada biayanya atau tidak, itu tetap harus disampaikan. Jadi kami sampaikan di situ gratis, seperti itu. Kemudian jenis produk layanan yang diproses itu apa? Misalnya kalau kartu keluarga, di situ kami tulis kartu keluarga. Kemudian ada tentang penanganan aduan, saran dan masukan. Jadi kami ada beberapa sarana untuk penanganan pengaduan ya Mbak Ines ya. Seperti kotak saran, ada kami taruh di depan. Kemudian website kami bekerja sama dengan Diskominfo, seperti itu. Kemudian ada email, kemudian WhatsApp ada 2 WhatsApp. Sebenarnya ada 3, cuman yang satu khusus untuk pelayanan dengan rumah sakit Yowari, seperti itu. Aksesnya sudah, artinya Dukcapil rumah sakit sudah terbangun ya? Iya. Artinya mungkin pendataan kelahiran bisa diinformasikan ke Capil untuk pembuatan akta lahir, begitu ya? Jadi layanan kerjasama yang kita bangun dengan rumah sakit ini namanya Sitanduk Rusa. Sitanduk Rusa. Jadi mulainya tahun lalu Mbak Ines. Tahun lalu itu kami buat masih dalam skala WhatsApp, layanan WhatsApp, by WhatsApp antara admin rumah sakit dengan admin kami. Tahun ini alhamdulillah sudah ditingkatkan by aplikasi, seperti itu. Mungkin nanti ada kesempatan berikut kami bisa membuat podcast tentang Sitanduk Rusa ini ya. Seperti itu, iya. Dengan aplikasi Tanduk Rusa Iya, ini ya. jadi itu layanan ibu yang melahirkan mungkin sudah bisa nanti setelah pulang dari rumah sakit membawa akte kelahiran, kartu keluarga, dan KIA, kartu identitas anak yang baru lahir, seperti itu. Iya. Kemudian di dalam standar pelayanan tadi ada waktu pelayanan. Waktu pelayanan kami itu kalau hari Selasa sampai Kamis jam 8 sampai jam 15.
Kemudian Senin dan Jumat karena ada apel pagi itu jam setengah 9 sampai jam 15. Kemudian ada kegiatan Jumat bersih atau Jumat sehat. Ya, seperti itu. Kadang kan ada olahraga atau ada instruksi untuk kerja bakti, sehingga kita baru buka nanti jam 10 seperti itu. Tahu kan, biasanya kalau Iya. hari Jumat pernah tuh Nis datang kan hari Iya. Jumat. Nis tidak tahu kalau di Dinas Capil sendiri lagi kerja bakti gitu. Nis tidak tahu kenapa ya Iya. gitu. Jadi dengan adanya podcast ini masyarakat akan mengetahui Siap, pelayanan di hari iya. Jumat itu jam 10. Iya. Iya. Jadi selain kita mempublikasikan lewat sarana seperti ini ya Mbak Ines, kami juga menyampaikannya di depan kantor dalam bentuk seperti spanduk itu. Jadi masyarakat yang datang bisa membaca, melihat seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak lagi kejadian seperti Mbak Ines kemarin ya. Jadi datang ke kantor Dukcapil bingung nih kantornya kemana, orangnya nggak ada. Nis ini dari mana coba ya? Iya. Jadi kemudian komponen yang kedua ya Mbak Iya. Ines, dari standar pelayanan itu ada dasar-dasar hukumnya. Jadi kami bergerak di sini para petugas Dukcapil itu ada dasar-dasar hukum yang harus dipatuhi. Jadi tidak boleh melewati daripada batasan tersebut karena kami bisa kena sanksi kalau melewati daripada aturan-aturan. Siap, seperti itu. Kemudian ada juga sarana prasarana fasilitas, kemudian kompetensi pelaksana, ada pengawasan internal, jumlah pelaksana. Cuman biasanya kalau yang ditampilkan di depan kantor itu yang proses pelayanannya saja yang kita tampilkan, seperti itu. Sudah dilaksanakan ya dari sekian banyak yang tadi Ibu Sek sampaikan ini udah dilaksanakan. Sudah. Cuman satu yang sekarang lagi gencar-gencarnya itu tentang identitas kependudukan Siap, digital. Mbak Ines, Nah, mungkin sebentar nanti kita akan bincang lagi terkait bagaimana sih masyarakat yang dari luar bisa membuat identitas kependudukan digital. Ya, nanti mungkin Ibu bisa. Iya. Ini saya akan bertanya dulu ke Ibu Kabid. Ibu Kabid Kependudukan, Ibu Kabid Kepuasan, Indeks Kepuasan Masyarakat. Oke, Ibu Kety, sejauh ini yang Ibu lihat alami sendiri kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan yang ada di Dinas Capil ini bagaimana? Mungkin bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Mbak Ines. Jadi selama kami melakukan survei kepuasan masyarakat sejak tahun 2019 sampai 2023, kebetulan kami semester pertama sudah melakukan forum konsultasi publik. Dari hasil survei yang kami buat setiap tahun mungkin 2 kali ya, jadi 1 semester. Nanti pada saat bulan November kami juga membuat survei kepuasan masyarakat. Jadi selama kami memberikan kuesioner kepada masyarakat pengguna pelayanan di masyarakat Kabupaten Jayapura, khususnya pelayanan di Adminduk, dari hasil yang kami lihat sebelumnya mungkin banyak menilai tentang petugas kami di Dukcapil, tentang kompetensi pelayanannya. Mungkin dari segi itu mereka merasa kurang puas dengan pemberian pelayanan dari kami ke masyarakat. Jadi pada saat kami melihat survei kepuasan masyarakat yang ada, dengan adanya penilaian dari masyarakat, kami selalu memberikan semacam arahan kepada kami teman-teman pelayanan yang ada di Adminduk kami, di dinas kami, dalam bentuk mungkin kita rapat bersama menyampaikan hal-hal yang mana yang perlu disampaikan sesuai dengan sesuai kepuasan masyarakat yang ada. Baik. Tapi pada tahun ini sebelumnya juga dari segi biaya ya, mungkin masyarakat kurang paham. Pada saat kami membuat survei kepuasan masyarakat, kami menyampaikan bahwa sesuai yang standar pelayanan dari Ibu Sek sudah sampaikan bahwa semua dokumennya gratis. Jadi kami arahkan bahwa ada pengisian khusus kuesioner itu tentang biaya, tarif. Dan tahun ini masyarakat sudah paham cara pengisian, jadi kami mungkin poin yang paling tertinggi di survei kepuasan masyarakat tarif dan biayanya gratis.
Jadi Luar biasa. nilainya 3, Oke. 9 gitu. Ya, beasiswa. Baik ya, terima kasih. Dari Ibu Ivon sendiri, Iya. selaku Kepala Bidang Capil ya, Iya. selama ini dari setiap bidang yang mungkin Ibu bisa sampaikan seperti keberhasilan yang didapat selama tahun 2023 ini apa? Yang kita sudah buat, pertama, kabupaten kita masih masuk 35 kabupaten terendah dalam kepemilikan akte kelahiran 0-17. Sekarang kami sudah keluar dari itu, bahkan sudah mencapai 92,17%, Bu. Jadi kita sudah keluar. Jadi ibaratnya itu 92% penduduk yang usia 17 di kabupaten kita sudah memiliki akte kelahiran. Itu yang upaya kita. Terus untuk kepemilikan dokumen akte kelahiran kami itu yang tadi 017. Terus kita berusaha untuk melaksanakan pernikahan, terutama pernikahan pencatatan sipil. Kita melaksanakan nikah massal dengan lingkup kerjasama dengan gereja maupun dengan distrik. Kita laksanakan itu. Bahkan kami juga kadang biasanya melaksanakan pernikahan kalau perorangan dengan pernikahan misal diundang di gereja untuk pelaksanaan nikah sipil, kami sekaligus melaksanakan itu ya. Melaksanakan ya. Jadi dalam 1 tahun ini sudah ada pelaksanaan seperti itu ya, mungkin nikah Iya. massal atau Nikah massal. nikah tunggal dari individu yang mengundang langsung. Itu diterbitkan akta Iya, pencatatan sipil ya. kutipan akta perkawinan kalau yang diurus perkawinan catatan sipil. Baik. Iya. Baik, berarti ini sudah bisa hampir dikatakan sudah 75% ya. Pelayanannya kembali kepada masyarakat tersentuh gitu. Saya ingin bertanya, Bu, saya penasaran. Mungkin saya sendiri belum buat tuh yang namanya identitas kependudukan capil. Caranya bagaimana, Bu, bisa kita peroleh? Karena kalau biasanya kita kalau mau mengikuti kegiatan tuh kadang kita lupa KTP atau tiba-tiba dibilang tolong dong kirim nomor KTP. Tidak perlu lagi kita harus ke rumah. Ini gimana caranya? Apakah ada aplikasi khusus? Baik, ya, Mbak Ines. Jadi identitas kependudukan digital itu tersimpan di HP kita, ya. Jadi bisa HP Android atau iPhone ya, iOS ya, iOS ya, gitu. Pakai bahasa Inggris jadi agak terpelintir. Iya, jadi disimpan di dalam ini smartphone kita. Jadi persyaratannya itu yang penting sudah perekaman KTP elektronik seperti itu. Nanti data-datanya akan tersimpan di smartphone kita. Jadi nanti akan diarahkan menemui admin kita. Kebetulan ada admin kita khusus di sini. Nanti akan diarahkan untuk nanti beliau yang akan merekam itu ke dalam smartphone kita. Jadi di dalam IKD itu nanti kita bisa lihat ada kartu keluarga kita. Iya, identitas kependudukan digital biasa kita singkat IKD, Mbak. Iya. Di situ nanti bisa lihat kartu keluarga, ada kalau kayak saya kan sudah berkeluarga, punya anak-anak ada ya. Ada akte kelahirannya kelihatan, ada KIA-nya kelihatan. Jadi benar sekali Mbak Ines, kalau KTP kita lupa misalkan atau hilang terus tiba-tiba kita butuh, kita bisa gunakan itu seperti itu. Gitu. Sepertinya nih sebentar harus install ya. Oh harus Oh, iya, ya. harus. Nanti teman-teman yang lain juga kalau bisa langsung urus IKD-nya. Iya. Apakah di luar dari lingkungan dinas bisa kita install sendiri atau itu ada seperti barcode yang disiapkan oleh dinas untuk Tetap harus menemui admin di Dukcapil. Oh iya, jangan saya nakal ya. Iya, baik, Ibu Kety, Nias mau tanya, apakah di dalam standar pelayanan atau indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan, adakah layanan informasi tertentu untuk para penyandang disabilitas? Artinya mungkin mereka datang tapi di umum mereka lagi gimana gitu. Kalau
kalau misalnya ada mereka dikhususkan, apakah ada untuk mereka, khusus untuk para penyandang disabilitas, entah dia lumpuh atau bisu mungkin? Ya. Deh. Baik, terima kasih Mbak Ines. Untuk khususnya pelayanan Admindo Iya. bagian disabilitas itu kami dari dinas memang sudah membuka loket khusus Iya. bagi loket khusus disabilitas dengan loket khusus bagi wilayah distrik yang paling jauh. Jadi ada satu petugas dari Iya. kami yang melayani khusus yang itu. Ah, ah. Loket khusus. Jadi bunyinya loket khusus Loket bagi yang khusus. disabilitas. Iya, iya, iya. Jadi apabila mereka datang berkunjung atau membuat dokumen, kami arahkan petugas kami akan sesuai dengan tiap hari pelayanan kami khususnya ibu kepala seksi kami yang melayani Iya. nomor antrian, nanti beliau yang arahkan di mana yang harus dia Baik. dilayani. Baik. Iya sih. Jadi bukan saja untuk yang loket khusus yang jauh, tapi Iya. disabilitas, contohnya seperti ibu hamil Iya. atau ibu yang menyusui, kami langsung memberikan arahan tanpa nomor antrian. Ya. Baik, baik. Dalam meningkatkan mutu pelayanan dalam layanan administrasi, kira-kira apa saja yang diperlukan supaya layanan ini bisa berjalan dengan baik? Ya, seperti tadi sudah ada tempat untuk masyarakat bisa menyampaikan keluhan mereka, ya seperti kotak-kotak saran begitu ya. Apakah selain itu ada lagi yang diberlakukan oleh dinas sendiri untuk mendapat kepuasan masyarakat itu tak kala mereka merasa pelayanan itu kurang maksimal? Ya. Baik, kami kebetulan kan dari kami juga kan memikirkan hal itu ya, karena kami khususnya pelayanan publik memang diharuskan harus ada loket tersendiri, loket pengaduan. Nah, biasanya kami juga walaupun loket pengaduan lewat kota, saran, kami juga ada buka loket pengaduan. Apabila masyarakat kurang puas mungkin pada saat mereka pengurusan dokumen, mereka belum sempat cetak, mungkin merasa ada yang kurang. Contohnya mereka datang dengan draft yang ada belum tercetak atau sebenarnya, mereka akan datang ke loket pengaduan. Di situ kami akan arahkan petugasnya. Nanti pada saat itu juga mereka akan dilayani dan mengambil dokumen tersebut. Ibu, tadi dari penjelasan Ibu, ini tangkap ada sesuatu yang harus Ines tahu juga nih. Misalnya masyarakat datang tuh ingin mengurus kartu keluarga, tiba-tiba mereka harus dikasih bukan nomor antrian, formulir. Di formulir itu kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kira-kira masyarakat yang belum menikah itu bagaimana? Bu, mungkin bisa memberikan penjelasan apakah ada kemudahan untuk mereka yang tidak menikah tapi sudah berkeluarga, sudah menurunkan keturunan. Apakah ada pengecualian untuk mereka bisa dilayani? Itu bagaimana, Bu? Jadi izin Mbak Ines, memang semua warga negara wajib memiliki identitas kependudukan ya. Nah, sekarang kita lihat, jadi ini kasusnya yang bersangkutan itu sudah berkeluarga tapi belum resmi ya, belum diresmikan secara agama mungkinkah atau secara negara. Jadi yang dikatakan perkawinan resmi, yang sudah resmi itu yang dilakukan secara agama atau kepercayaan yang dianut. Kalau kami pencatatan sipil itu hanya mencatat. Jadi mencatat apa yang sudah disahkan oleh pemuka agama masing-masing. Nah, seandainya yang bersangkutan belum melakukan nikah agama, itu kami belum bisa mengakomodir keduanya. Seperti itu, mengakomodir keduanya untuk dijadikan satu di dalam kartu keluarga. Mungkin Mbak Ines pernah lihat, mungkin atau ada tetangga atau mungkin kenalan yang kejadiannya seperti Mbak Ines bilang, tapi dia terakomodir ya di dalam satu kartu keluarga. Nah itu tahun berapa ya Bu Ivon ya? 2011 ke bawah ya kejadian itu. Nah itu sudah
Itu pengecualian untuk kartu keluarga terbitan 2011 ke bawah itu pengecualian. Nah, sekarang sudah dibenahi, tidak boleh lagi seperti itu. Jadi kalau memang belum nikah, dia punya kartu keluarga sendiri. Jadi mungkin anak-anaknya nanti ikut ibu. Anak-anaknya di kartu keluarga ibunya. Nanti kalau seandainya mau diterbitkan ke akte kelahiran berarti anak dari seorang ibu. Nanti setelah keluarganya mungkin ayah dan ibunya menikah, nah setelah itu baru kita bisa satukan. Nanti di akte kelahiran anak akan ada catatan bahwa telah menjadi ini ya. Nanti Ibu Kabid Capil mungkin lebih jelasnya untuk akte kelahiran beliau bisa menjelaskan seperti begitu. Terkait dengan apa yang dijelaskan Iya. oleh Ibu Sekretaris, silakan. Ini sampaikan tadi Mm-mm. bahwa ada yang sudah berkeluarga tapi belum nikah. Iya, Itu tidak itu memang hak semua warga negara untuk memiliki iya. dokumen kependudukan ya. Jadi di dalam kartu keluarga akan tercantum nama ibu dan anak itu. Anak. Namun posisinya di status itu dua-dua belum kawin. Kan? Namun dia sudah memiliki anak. Itu yang misalnya kejadian yang ya kita tidak inginkan ya, seperti Iya. mungkin pacaran terus hamil. Nah, anak itu pun nanti akan kami berikan akte kelahiran. Namun akte kelahiran itu ada penambahan prase bahwa dia bukan penambahan prase. Akte kelahiran itu hanya tercantum lahir dari seorang ibu, ayahnya belum ada. Namun apabila ayah biologisnya itu ingin mengakui bahwa itu anaknya dan dia menikah secara agama dengan istrinya, kemudian dia akan buat surat pernyataan pengakuan anak bahwa itu anaknya yang disetujui oleh istrinya, ibu dari anak itu, maka kami akan membuat akta yang namanya akta pengakuan anak. Ini menarik nih. Iya. Nanti di kesempatan berikut nanti kita akan bincang lagi ya, apakah selama tahun 2023 ini adakah kasus seperti itu ya, supaya masyarakat yang mungkin mengalami hal tersebut mereka tidak diam diri untuk memiliki hak mereka seperti kartu keluarga, akta lahir anak dan lain-lain ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi. Bu, saya mau tanya lagi dong. Apakah emang perubahan regulasi ini dari pusat? Tadi Ibu bilang semenjak dari 2018 terjadi perubahan regulasi. Ya, waktu kita mungkin 3 menit lagi terakhir. Mungkin Ibu bisa tanggapi apakah, pertanyaannya gini Bu, apakah perubahan ini secara nasional dari pusat akhirnya ada perubahan yang terjadi di dalam dinas-dinas, khususnya dinas pencatatan sipil, Bu? Mungkin bisa tambahkan. Siap ya. Jadi pada tahun 2018 itu dikeluarkan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang tata cara dan prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, di situ ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dinas-dinas Dukcapil kabupaten kota. Itu yang kita lakukan penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Tapi SOP-nya tidak berubah ya, hanya regulasinya. Regulasi artinya mungkin ada beberapa hal saja yang harus disetting begitu. Kalau SOP untuk tahun ini ada perubahan, jelas ada perubahan, iya. Ada perubahan karena ada perubahan dari sistem informasi administrasi kependudukan yang kita lakukan, yang digunakan oleh Dukcapil Kabupaten Kota dalam membuat menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan. Tadinya kan kita sistemnya terintegrasi, sekarang terpusat. Terpusat itu ada perubahan-perubahan seperti itu, sehingga ada mekanisme yang berubah, sehingga dalam standar operasional prosedur yang dilaksanakan oleh petugas layanan ada perubahan-perubahan seperti itu. Baik. Iya. Dari Ibu Kabid sendiri terkait dengan indeks kepuasan, apa yang menjadi tujuan pencapaian di tahun 2023 ini? Waktunya 1 menit dari sekarang, silakan. Indeks kepuasan yang kami dapatkan dari masyarakat, khususnya tahun ini 2023, bahwa mungkin yang paling terendah itu persyaratan. Persyaratan. Jadi mungkin nanti ke depannya kami
sudah mengeluarkan standar pelayanan, mungkin harus dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman cara pengisian formulir yang harus mereka isi sesuai dengan standar pelayanan yang kami buat begitu. Baik, di akhir ini mungkin Ibu Sek, Ibu Kabid berdua mungkin bisa memberikan harapan pesan kepada masyarakat terkait dengan pembahasan kita tadi. Silakan. Baik, Pak Ines dan masyarakat Kabupaten Jayapura. Jadi terkait dengan podcast kita hari ini, memang salah satu tujuan kami yaitu mensosialisasikan tentang produk-produk layanan kami, dan salah satu dasarnya yaitu standar pelayanan yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Jadi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Jayapura, jika ke kantor Dinas Dukcapil dapat melihat standar pelayanan yang telah kita pajang di depan kantor, sehingga untuk ingin memperoleh suatu dokumen kependudukan tidak bingung lagi seperti itu, Mbak Ines. Iya. Silakan Ibu. Terima kasih. Khususnya masyarakat Kabupaten Jayapura, kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk bagi masyarakat yang sudah datang dengan mengurus dokumen Adminduk sesuai dengan standar pelayanan. Kami mohon masyarakat dengan sendirinya akan mengurus dokumen tersebut sehingga pada kemudian hari dan pada saat pengurusannya tidak mengalami kendala. Jadi Baik. mereka langsung tahu khusus apa sih Iya. prosedur yang pelayanan ada di Iya, dinas. jangan jadi kendala lagi. Iya. Baik. Silakan dari Iwan sendiri. Baik, kalau dari saya berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Jayapura yang sudah mengurus dokumen kependudukannya. Silakan datang ke Dukcapil, kami siap melayani Bapak Ibu untuk penerbitan semua dokumennya. Untuk saja itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sek, Ibu Kabid, Kasih. berdua yang sudah hadir. Masyarakat Kabupaten Jayapura, kami akan kembali lagi bincang-bincang terkait kelalaian mungkin yang terjadi selama ini terkait persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi, akhirnya menjadi satu kendala membuat masyarakat tidak bisa untuk mengurus keperluan masyarakat di Disdukcapil sendiri, dan masih banyak hal lagi yang akan kita bincang-bincang di episode mendatang. Sampai jumpa.